Oke, so kita sambung lagi. Sorry sebab tadi habis cas. Oke, so sekarang kita tengok kepada implications of CEC. Implikasi kepada CEC, cation exchange capacity. Oke, so kita tengok di sini, the higher the CEC, semakin tinggi CEC, semakin banyak clay ataupun organic matter present in the soil. Meaning, semakin tinggi CEC di dalam tanah, semakin banyak clay ataupun tanah liat. Tanah liat atau organic matter yang terdapat di dalam tanah tuh. So ini maksudnya high CEC, kebanyakannya tanah liat, have greater water holding capacity than low CEC. Maksudnya high CEC ini tanah dia lebih menyimpan air berbanding daripada tanah yang low CEC. Sebagai contoh, tanah yang berpasir. So, kamu tahu beza tanah liat dengan tanah yang berpasir adalah bila kamu tuang air di atas tanah liat itu akan menakung air itu. Tapi kalau untuk tanah berpasir, bila kamu tuang air, tanah itu akan terus meresap ke dalam. So, meaning tanah liat tuh mempunyai high CEC. So, itulah maksudnya. And then kita tengok lagi kepada low CEC. Kalau CEC yang rendah, soils are more likely to develop potassium and magnesium deficiency. Maksud dia di sini, tanah yang ada rendah CEC, kandungan nutrien yaitu potasium dan magnesium adalah kuranglah. So maksudnya tumbuhan akan kekurangan nutrien di tanah yang low CEC. While high CEC soils are less susceptible to leaching losses of these cations. Maksudnya high CEC, tanah yang high CEC kurang terdedah kepada nutrien loss. Maksudnya tanah yang high CEC ini nutrien dia tidak mudah untuk hilang. So ini poin yang berulang lah dari yang tadi. So for sandy soils, a large one-time additions of cations, for example potassium, can lead to large leaching losses. Soil is unable to hold on to the excess K. So K ini adalah potassium. More frequent addition of smaller amounts are better. Meaning maksudnya tanah yang berpasir nih, dia tidak dapat menyimpan nutrien dengan bagus sebab nutrien senang untuk hilang, senang untuk hilanglah di tanah yang berpasir, yaitu low CEC. And then the lower the CEC, the faster the soil pH will decrease with time. So sandy soils need to be lime more often than clay soils. Okay, so low CEC, dia beritahu di sini, lower CEC, soil pH ini cepat untuk menurun. Maksudnya kalau pH ini semakin menurun, maksudnya dia tanah tuh semakin acidic lah. So bila tanah tuh senang dan cepat untuk turun pH, maksudnya kamu kena buang duit lagi untuk buat liming lah, untuk taburkan kapur di atas tanah kamu lah. So the higher the CEC, the larger the quantity of lime that must be added to increase the soil pH. Sandy soils need less lime than clay soils to increase the pH to desired levels. So high CEC, tanah yang high CEC ini, kamu kena letak lebih banyak kapur lah lime, lebih banyak lime untuk increase the soil pH kepada desirable level, yaitu 6.5 sampai 7.5. So tanah yang neutral lah. Oke, so ini
chemical reaction of fertilizer in the soil system ini saya akan explain pada hari Jumat nantilah. So video akan saya upload pada hari Jumat untuk part yang ini, nitrogen, phosphorus, dan juga potasium. So kelas kita hari ini sampai implication of CEC saja. Oke, itu saja. Thank you for listening.